Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Udah hampir 10 hari ya kita nggak buat video karena IHSG sendiri juga masih libur panjang. Jadi buat teman-teman eh, selamat menikmati liburan. Mudah-mudahan liburan kalian semuanya pada menyenangkan ya. Nah, eh, untuk hari ini kita mulai buat video lagi karena besok itu market udah mulai buka teman-teman ya. Sebelum lanjut ya, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko masing-masing. Kita mulai dari IHSG. Nah, sebelum itu ya, kita lihat dulu market global seminggu ini di saat indeks kita libur itu bergerak volatile sekali teman-teman ya, di mana Nasdaq, kemudian Dow Jones, market Asia juga rata-rata pada koreksi karena tapering dari the Fed ya. Kemudian selain itu ya, perang di Rusia juga belum menemui titik terang, jadi masih memanas sampai saat ini, dan yield bonds di US juga meningkat teman-teman ya. Jadi so far kalau dari market global itu belum ada yang positif teman-teman ya. Kita harapkan indeks kita itu bergerak positif ya, walaupun indeks luar itu rata-rata bergerak turun, kita harapkan indeks kita bergerak positif. Nah, kemudian kalau kita bahas dari sisi domestik sendiri, belum ada sesuatu yang signifikan ya yang akan mempengaruhi pergerakan indeks kita dari sisi domestik. Kemudian dari sisi technical teman-teman, view saya masih sama sebenarnya ya, IHSG masih oke, masih bergerak dalam channeling uptrend. Kalaupun indeks turun paling ke 7140-an atau 7150-an. Nah, habis itu kembali menunjukkan kenaikan ke sekitaran 7400 ya. Habis ke 7400 maybe di situ ada ruang IHSG koreksi karena biasanya di bulan-bulan Mei itu cenderung IHSG itu koreksi teman-teman. Jadi untuk saat ini buat teman-teman yang udah di market, yang udah full posisi di market ya, jaga trailing stop buat teman-teman yang sahamnya udah profit. Kemudian buat yang baru mau entry, saran saya sih masih sama, jangan agresif dulu ya, jangan agresif karena menurut saya ruang upside dari IHSG untuk saat ini ya cuma sampai 7400 sampai 7500. Habis itu ruang koreksinya cukup gede ya. Jadi jangan agresif dulu. Dan dari sisi ekonomi global juga nggak ada yang begitu positif teman-teman ya. Cuma uniknya IHSG sendiri dari segi foreign flow ya, per hari terakhir perdagangan kemarin hari Kamis tanggal 28 April itu foreign flow masih kencang. Itu uniknya IHSG kita teman-teman ya. Itu untuk IHSG. Jadi so far masih oke, masih ada ruang kenaikan walaupun semakin tipis teman-teman ya. Kemudian untuk saham-saham yang akan saya bahas hari ini, yang pertama itu dari blue chip dulu ya, BBRI. Nah, BBRI sendiri so far menurut saya masih oke ya. So far BBRI menurut saya masih ada ruang kenaikan at least 5-10% dari harga sekarang ya. Jadi buat teman-teman yang mau memanfaatkan ruang kenaikan itu bisa, tapi porsinya dikecilin, jangan masuk terlalu gede juga ya. Buat teman-teman yang udah beli di bawah sama seperti saya ya, kalau menyentuh angka 5000, BBRI menyentuh harga 5000, teman-teman bisa consider untuk kurangi porsi ya, kemudian kalau lanjut naik sisakan sisanya teman-teman ya. Kalau dia koreksi dulu maka sisanya itu nanti entry di bawah ya. So far
sebenarnya BBRI masih oke. Ya, big banks rata-rata masih ada ruang kenaikan at least 5-10%-an teman-teman ya. Jadi so far so good ya kalau dari sisi teknikal. Cuma saham itu nggak guna ya, teknikal itu nggak guna kalau kita nggak bisa paduin dengan sentimen-sentimen lain teman-teman ya. Jadi ya teknikalnya oke, kalau dari sisi market global atau sisi domestiknya nggak oke ya percuma juga teknikalnya teman-teman ya. Nah, jadi saran saya sih jangan agresif. Kalaupun mau masuk, dana kecil dulu ya, tunggu respon market. Kalau foreign flow masih kencang, maka ada ruang BBRI masih ke 5.100 sampai 5.200. Oke. Itu untuk BBRI. Kemudian berikutnya ada BBTN. BBTN juga masih oke teman-teman ya. Foreign flow di sini juga masih kencang ya. Pertama kali kita rekom beli BBTN di sini ya, di candle hijau ini di sekitar harga 1.700. Kemudian dia break reversal head shoulders, dan menurut saya ya, kalau dari sisi teknikal BBTN ini masih ada ruang kenaikan sampai ke sekitaran harga 2000 teman-teman ya. Jadi so far kalau dari harga sekarang ruang upside dari BBTN itu menarik teman-teman ya. Kemudian dari sisi perusahaan juga laporan keuangan terbaru BBTN menarik ya. Ada kenaikan yang lumayan dari sisi laba bersih perusahaan di BBTN ini. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry di harga sekarang, support terdekat itu ada di 1.800. Jadi kalau mau beli di harga sekarang, close under 1.800 itu cut ya. Jadi so far menurut saya sih menarik juga ya untuk BBTN, risk reward oke ya. Kalau kita pasang risk reward seperti ini ya, beli dari harga sekarang, kemudian stop loss di bawah 1.800, maybe di 1790, itu risknya sekitar 3%, kemudian rewardnya masih ada, sekitaran 8-9%. Di risk to reward ratio sebenarnya masih oke di BBTN kalau teman-teman mau masuk BBTN. Dari segi foreign flow oke, dari segi katalis laporan keuangan juga oke. Jadi BBTN sebenarnya masih menarik kalau dari sisi technical teman-teman ya. Oke, itu untuk BBTN. Kemudian berikutnya itu ada Unilever ya. Saham-saham defensif ya, untuk saat ini itu udah mulai ada respon ya, yang dimana biasanya ya teman-teman, kalau saham-saham seperti Unilever, ICBP, Mayora itu udah mulai rebound, itu tanda-tanda IHSG akan koreksi ya. Mudah-mudahan saya salah ya, tapi alangkah baiknya kita untuk berjaga-jaga ya. Nah, Unilever sendiri masih sesuai dengan analisa ya. Terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini, waktu itu saya sarankan beli di sekitaran 3.800 sampai 3.700. Nah, di sini dia sempat memasuki area beli, kemudian sempat rebound ya. Jadi so far Unilever ini menarik ya. Unilever ini menarik, dia break double bottom, volumenya gede, kemudian sempat retest juga, volumenya kecil, dan ya masih ada ruang kenaikan sampai 4.100 dan maybe ke 4.200-an. Jadi menarik ya buat teman-teman yang mau entry Unilever. Kalau mau entry dari harga sekarang boleh ya. Stop lossnya teman-teman bisa pasang kalau Unilever close di bawah 3.700 ya. Jadi untuk harga sekarang itu risknya udah cukup gede. Jadi kalau mau masuk bisa setengah porsi dulu, kemudian setengahnya lagi tunggu koreksi atau tunggu dia naik break dari 4.100-an. Oke, so far menurut saya Unilever menarik ya buat teman-teman yang belum punya saham-saham di sektor consumer goods. Kemudian selain Unilever itu ada Mayora ya. Mayora belakangan ini sempat istilahnya sahamnya sempat viral ya, karena Pak Luhut itu memberikan produknya Kopiko ke Elon Musk. Nah, dari segi teknikal sendiri Mayora ini menarik ya. Mayora ini juga menarik teman-teman. Dia ada potensi membentuk pattern yang namanya ascending triangle ya. Dimana posisi saat ini sebenarnya ya Mayora sedang berada di area resisten ya. Nah, uniknya adalah
di resisten ini volumenya tipis teman-teman. Jadi menurut saya ini adalah rejection biasa dan akan segera di break teman-teman. Dan kalau ini break maka ada ruang kenaikan Mayora bisa ke sekitaran 1900 sampai 2000 teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang mau beli Mayora, support terdekat Mayora itu ada di sini ya, di sekitaran 1700 sampai 1690-an. Nah, jadi buat teman-teman yang baru mau entry, teman-teman bisa manfaatkan entry jika ya Mayora ini koreksi ke sekitaran 1700-an dengan stop loss. Teman-teman bisa set di bawah 1635 ya. Under 1635 teman-teman bisa consider untuk out dulu di saham Mayora ya. So far menurut saya Mayora ini ya menarik juga ya. Menarik juga, udah mulai ada volume-volume yang gede di sini. Teman-teman bisa perhatikan, ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini udah mulai ada volume-volume yang gede. Itu artinya udah saham ini udah mulai dilirik oleh big money, teman-teman ya. Jadi so far Mayora menurut saya menarik ya. Menarik, jadi bisa buat teman-teman perhatikan. Kemudian selain dari sisi consumer goods, dari sisi saham telco seperti Excel, itu menurut saya juga masih menarik ya. Pertama Excel ini ya teman-teman, kalau ingat Excel ini pertama kali kita rekombali itu di sini ya. Kalau teman-teman ingat pertama kali saya post saham ini di Instagram di sini. Nah, kemudian seringkali saya bahas juga. Nah, untuk saat ini Excel sedang mencoba untuk break resistennya ini di sekitaran 3700 ya, 3370 ya. Nah, untuk area entry yang menarik kalau dapat sebenarnya di range ini ya, range 3100 sampai 3000 itu area entry yang menarik kalau dapat teman-teman ya. Nah, cuma resikonya kalau teman-teman nunggu di sini kan nggak dapat ya. Jadi strategi yang bagus menurut saya teman-teman bisa, yang belum entry ya, yang belum entry menurut saya teman-teman bisa entry setengah porsi di harga sekarang, kemudian setengahnya lagi teman-teman nunggu di sekitaran harga 3000 ya, kalau dapat di situ ya. So far Excel ini menarik ya. Kalau kita ke time frame 1 jam, ini kita bisa hapus dulu. Nah, Excel ini menurut saya ada potensi membentuk pattern ascending triangle. Dan dimana kalau dia mampu break lagi 3300-nya ini ya, kalau dia mampu break 3300 ada ruang kenaikan sampai ke 3450 sampai 3500. Jadi so far Excel menurut saya menarik ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry di harga sekarang itu boleh ya, dengan stop loss di bawah 3000, tapi karena risknya itu cukup gede, jadi teman-teman bisa manfaatkan entry setengah porsi dulu, kemudian setengah porsi lagi nunggu di sekitar 3000 ya. Atau teman-teman setengahnya lagi buy on breakout ketika XL ini mampu break dari 3300. So far menurut saya Excel menarik ya, menarik. Kemudian berikutnya ada saham Indosat. Indosat ini sama ya seperti XL, menarik juga teman-teman ya, menarik juga. Nah, Excel lagi. Indosat ini dia baru break dari double bottomnya. Pas dia break juga volumenya gede. Kemudian dia konsolidasi di harga atas, volumenya tipis-tipis. Nah, untuk area entry yang menarik itu sebenarnya ada di sekitaran 6500 ya, mendekati 6500 sampai 6400 itu area entry yang menarik untuk Indosat kalau dapet ya. Nah, tapi kan kelihatannya saham ini cukup strong atau kelihatannya cukup kuat. Dan kalau kita ke time frame kecil, ke time frame 1 jam, Indosat ini juga ada, ini kita hapus dulu ya, juga ada peluang membentuk pattern yang sama seperti Excel tadi, yaitu ascending triangle
yang dimana posisi saat ini itu sedang berada di level support teman-teman ya, di sekitaran 7.000. Nah, dan kalau ini 7.350 mampu di break oleh Indosat ini, maka ada ruang kenaikan Indosat sampai ke 8.000 ya. Jadi Indosat ini menarik ya buat teman-teman yang udah entry. Saham ini masih layak banget buat teman-teman hold. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, teman-teman menurut saya mau entry di harga sekarang itu udah boleh ya, udah boleh. Tapi karena risknya cukup gede, kalau teman-teman pasang stop loss di 6.400, maka teman-teman bisa siasati dengan memecah areal beli teman-teman menjadi dua. Misalkan teman-teman mau beli saham ini 10 juta ya. Teman-teman entry di sini 5 juta dulu, kemudian 5 jutanya lagi teman-teman bisa manfaatkan entry di sekitaran 6.400 sampai 6.500, atau setengahnya lagi buy on breakout ketika Indosat ini break 7350 ya. So far 6 saham yang kita bahas tadi ya, sama dengan Indosat ini rata-rata menarik teman-teman secara teknikal. Nah, tadi teman-teman bisa pilih salah satu, itu ada di 3 sektor tadi saya bahas, yaitu banking, kemudian ada consumer goods, Unilever dan Mayora, kemudian di sektor telco ini ada XL dan Indosat ya. Diversify itu penting ya. Jadi teman-teman bisa pilih aja salah satunya di sektor yang berbeda-beda itu. Jangan jangan beli dua-duanya di sektor yang sama teman-teman ya. Oke, sekian untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat dan akan ada video selanjutnya di hari ini juga membahas saham-saham yang lebih kecil teman-teman ya, yang lebih volatile. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Selamat hari Minggu. Terima kasih.